Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan. Saya mahasiswa dari FKIP Hamka, jurusan bimbingan konseling dan dari kelas BK 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video monolog yang bertemakan sejarah kemerdekaan Indonesia untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi langsung aja kita ke videonya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Tapi untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri tidak hal yang mudah. Karena seperti yang kita ketahui, kita telah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun dan oleh Jepang 3,5 tahun. Nah, dalam periode penjajahan ini bangsa kita sangat mengalami banyak pengorbanan, banyak korban jiwa yang berjatuhan, banyak pahlawan yang gugur demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Tapi terlepas dari masa-masa kelam yang dialami oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, tentunya pasti akan berujung indah bagi bangsa kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa kejadian atau beberapa momentum sebelum kemerdekaan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Ya, yang pertama ada kekalahan Jepang dari Sekutu. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima yang berada di Jepang dibombardir oleh bom atom yang dijatuhkan oleh tentara Sekutu. Tidak lama, kurang lebih 3 hari setelahnya, kota Nagasaki di Jepang pun ikut dijatuhi bom nuklir oleh Amerika Serikat. Dalam beberapa detik, kode bom itu mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal dunia. Dua peristiwa tersebut memaksa Jepang akhirnya untuk menyerah kepada tentara Sekutu. Mengetahui hal itu, golongan muda Indonesia mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita, yaitu Indonesia. Lalu ada tragedi penculikan Soekarno-Hatta. Untuk mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, golongan pemuda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945 pada waktu dini hari. Pada peristiwa itu disepakati proklamasi kemerdekaan diumumkan pada Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Usai kesepakatan tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta dan tiba pada pukul 2 dini hari. Itu tepat 8 jam sebelum proklamasi. Setibanya di Jakarta, mereka singgah di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Di rumah Laksamana Maeda itulah mereka bertiga merumuskan teks proklamasi. Lalu apa sih makna dari teks proklamasi itu? Seperti yang kita ketahui, kalimat pertamanya adalah "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". Kalimat itu diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan pada tanggal 22 Juni 1945 oleh panitia kecil terdiri dari 9 dan dibentuk oleh BPU PKI. Bung Hatta kemudian menambahkan kalimat kedua pada teks proklamasi itu. Menurutnya, kalimat pertama hanya berusaha menyatakan kemauan bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu, harus ada pelengkapnya yang menegaskan bagaimana cara menyelenggarakan revolusi nasional. Dengan dasar gagasan ini, ia pun menuliskan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah teks proklamasi disusun, pertemuan diakhiri dengan pengumuman dari Bung Karno bahwa proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di halaman rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Awalnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di lapangan Ikada.
Akan tetapi, pasukan Jepang yang terus berpatroli di sekitar lapangan Ikeda menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya bentrokan. Akhirnya rumah Soekarno pun dipilih sebagai tempat pembacaan proklamasi. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu pembacaan teks proklamasi yang menandakan bahwa bangsa Indonesia atau negara Indonesia merdeka. Para masyarakat Indonesia pun bersorak-sorai kegirangan karena mereka sangat senang atas kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa kita. Mereka merasa lega, akhirnya negara kita tidak harus dijajah lagi, tidak ada pertumpahan darah lagi, tidak ada peperangan, dan akhirnya negara Indonesia pun terbebas dari para penjajah yang telah menjajah mereka selama berabad-abad yang lalu. Ya, akhirnya kita berada di akhir video. Bisa kita simpulkan bahwa perjuangan para pahlawan yang telah gugur tidak sia-sia dan telah membawa hasil yang sangat baik bagi negeri tercinta kita ini, yaitu Indonesia. Namun perjuangan kita belum selesai, kawan-kawan. Kita sebagai masyarakat Indonesia tetap harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar tidak dijajah kembali oleh negara asing. Maka dari itu, marilah kita mencintai negara kita, yaitu Indonesia. Sekian dari saya, Rizky Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.